Shalom semuanya, selamat malam. Hari ini di hari Jumat kita sedang memperingati kematian Tuhan Yesus yang terjadi ribuan tahun yang lalu, di mana hari ini kita peringati sebagai hari kasih karunia karena Tuhan rela mati menderita buat kita semuanya, orang yang percaya kepadanya tentunya. Dan lewat kesempatan yang berbahagia di hari yang luar biasa, hari yang berbahagia, hari yang spesial ini, saya mengajak kita semua untuk kembali belajar Alkitab dalam program Deep Talk with Pase. Program ini program di mana saya membaca Alkitab dan berusaha untuk menafsirkan Alkitab dengan cara sederhana, sesederhana mungkin, dengan harapan saudara juga akhirnya punya keberanian untuk membaca Alkitab, bukan cuma membaca Alkitab, tapi juga coba menafsirkannya dengan apa yang kau miliki. Saya selalu mengatakan jangan takut menafsirkan Alkitab, meskipun kita tidak punya pengetahuan teologi apapun. Maksud saya, kita tidak punya skill bagaimana itu bahasa aslinya, latar belakangnya, kemudian juga bagaimana menafsirkan. Kita nggak tahu ilmunya. Jangan takut untuk menafsirkan Alkitab. Karena yang bisa menafsirkan Alkitab itu bukan cuma imam atau pendeta, tapi semua kita, orang percaya. Itu sudah dipatahkan itu ya, image bahwa yang boleh membaca dan menafsirkan Alkitab hanya imam, ratusan tahun yang lalu oleh Martin Luther ya, dengan reformasi gereja, dan diikuti oleh para reformator setelahnya dan di masa-masa itu. Jadi Alkitab sekarang dimiliki oleh saudara. Bisa kau baca kapan saja. Cuma problemnya banyak orang Kristen hanya membaca saja tanpa mau mendalaminya, tanpa mau bertanya kepada Tuhan. Secara pribadi tentunya. Dan lewat program ini diharapkan saudara mulai berani untuk membaca dan menafsirkannya. Tentu sesuai kapasitas kita masing-masing. Dan kalau itu nanti tafsiran kita dianggap cetek oleh orang lain, ya nggak apa-apa saudara. Ya, kita harus sadar bahwa memang kapasitas kita seperti ini ya. Tapi saya berani pastikan ketika kita berdoa kepada Tuhan, meminta sungguh pertolongan Roh Kudus supaya bisa menerangi kita, mengerti ayat-ayat Alkitab yang kita baca, Roh Kudus akan lakukan itu dan kita akan mendapatkan rema. Maafkan saya dalam bahasa yang agak kasar, sebodoh apapun kita. Ya. Karena firman Tuhan itu hidup, saudara. Jadi berharap saudara melakukan hal itu, sehingga program ini bukan cuma kau tonton, tapi juga menginspirasi saudara. Dan sebelum kita mulai dalam tadarusan Alkitab kita, yakni pasal-pasal terakhir dari Matius, yakni pasal 27, minggu depan kita selesaikan pasal 28, kita akan berdoa terlebih dahulu. Satu hati kita doa. Bapa, kami mengucap syukur pada malam hari ini kami boleh ada dalam program Deep Talk with Pase, tadarusan Alkitab kembali, dan ajar kami kebenaran-Mu Tuhan, sehingga pada malam hari ini Matius 27 yang kami baca bisa membuat kami mengerti dan lebih respect lagi, menghargai pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Dan setelah respect itu ada, kami bisa merespon semua perbuatan Tuhan yang baik buat kami itu dengan menjadi manusia yang jauh lebih baik dan menyenangkan Tuhan. Tolong kami Roh Kudus, jangan satupun kami yang kau lalui. Haleluya. Kita siapkan Alkitab kita masing-masing. Matius pasal ke-27, saudara. Naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak
di sepanjang hidupku. Ya, ada bantuan di layar saudara, Matius pasal yang ke-27. Ya, kita akan coba membacanya, kita coba membahasnya saudara ya. Matius pasal yang ke-27. Demikian firman Tuhan, perikopnya Yesus diserahkan kepada Pilatus, kematian Yudas. Ayat 1. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel, dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Nah, Bapak Ibu, biji mata Tuhan, inilah cerita tentang bagaimana akhir dari Yudas Iskariot, saudara ya. Yudas yang menjual Tuhan Yesus ya. Dan Yudas di sini memang terindikasi dia menyesal ya. Karena memang kalau kita membaca ceritanya saudara, kita bisa mengasumsikan bahwa Yudas itu memang tidak berharap Yesus itu dibunuh ya. Yudas memang ingin menjual Yesus karena tidak mendapatkan apa yang dia harapkan dari mengikuti Yesus, yakni posisi, karena Yesus di hari-hari terakhir itu dengan jelas mengatakan dia akan mati. Padahal Yudas tentu berharap dia menjadi seorang yang terkemuka ketika Yesus nanti menjadi Mesias atau menjadi raja, atau digadang-gadang menjadi pemimpin kelompok orang-orang yang ingin memerdekakan diri terhadap Roma. Ya. Jadi itu yang terjadi saudara ya. Itu yang terjadi. Yudas tidak berpikir hal seperti itu terjadi dan ya dia merasa bahwa dia salah ya ketika membuat Yesus akhirnya dijatuhi hukuman mati itu. Ya, selalu ada perdebatan soal hal ini. Banyak yang mengatakan bahwa inilah bentuk penyesalan, dan ada yang mengatakan lebih lanjut inilah bentuk pertobatan dari Yudas. Ya, kalau dilihat dari sisi itunya, ya bisa saja Yudas memang bertobat. Karena dia mengembalikan uang perak. Maafkan saya kecelak. Mengembalikan uang perak itu. Dan ketika ditolak oleh imam-imam, uang perak itu dilemparkan ke dalam bait Allah. Artinya memang dia tidak memiliki lagi. Itu dicatat oleh Alkitab. Artinya Bapak Ibu bahwa ya Yudas memang tidak lagi mendapatkan keuntungan apapun dari menjual Yesus itu. Dia seolah-olah ingin cuci tangan. Beres lah. Ya. Tapi ya sejarah tidak bisa ditipek gitu. Ya. Meskipun dia berusaha untuk membersihkan dirinya dari kasus pembunuhan Yesus ini, tapi rekam jejaknya tidak bisa dihapus. Dan Yudas banyak dikatakan bertobat di sini.
Tapi sekali lagi selalu saya bilang bahwa kita harus mereferensi ayat lain tentang kisah ini. Dalam Kisah Rasul yang kita sudah bahas atau dibahas dalam program Deep Talk with Pastor Tadarusan Alkitab bulan-bulan yang lalu, ya, termasuk awal-awal kita mulai tadarusan, karena Kisah Rasul itu adalah kitab kedua yang kita mulai di program ini. Sebelumnya program ini memulainya dengan Injil Lukas. Injil Lukas adalah Injil pertama atau kitab pertama yang kita bawa dalam tadarusan Alkitab ini. Baru Kisah Rasul. Dan dalam Kisah Rasul di sidang para rasul itu, Petrus berkata memang Yudas sudah jatuh ke tempat yang sewajarnya dia di sana. Ya. Dan kalau kita merefer pada perkataan Tuhan bahwa anak manusia memang harus diserahkan, tapi lebih baik orang yang menyerahkannya itu tidak lahir sebagai seorang manusia. Artinya memang Yudas, dari ayat-ayat ini kita bisa tafsirkan bukan bertobat, tapi ya hanya sekedar penyesalan yang tidak berujung pada pertobatan, karena diakhiri dengan apa? Bunuh diri, mengakhiri hidup, yang tentu artinya dia tidak menghargai bahwa tubuhnya adalah ciptaan Tuhan yang dibuat segambar serupa dengan Tuhan. Ya, kalau kita berandai-andai, kalau andai kata Yudas itu bertobat, ya mestinya dia lempar uang itu dan dia ada menemani Yesus di sepanjang sisa hidupnya, dan mungkin di bawah kayu salib itu ketika ada kesempatan dia di sana, dia teriak kepada Yesus, "Guru, maafkan aku, ampuni aku." Maka saya percaya Yesus akan bilang kepada Bapaknya dan mengatakan ini kepada Yudas, "Aku ampuni engkau, aku maafkan engkau. Dan jangan buat seperti ini lagi. Lakukan yang terbaik untuk aku." Dan ketika Yudas misalnya mendengar ini dan kemudian dia minta maaf kepada rasul-rasul lainnya, terus berada dalam lingkungan gereja mula-mula dan akhirnya dicatat gereja menjadi pemimpin gereja, mungkin Yudas benar-benar ada di surga sekarang ini. Tapi itu tidak dilakukannya. Saya selalu mengatakan dalam khotbah hari Minggu saya kemarin, ya, bahwa dosa, kata dalam bahasa Ibraninya itu kata, ya. Dosa itu melawan, ya, melawan manusia dan melawan Tuhan. Jadi andai kata Yudas saat itu belum mengimani Yesus Tuhan, karena kan kalau dia sudah mengimani Yesus Tuhan, nggak mungkin dia mengkhianati Tuhan, kan? Andai kata dia baru mengimani Yesus itu gurunya dia, dan dia menyerahkan Yesus kepada imam-imam kepala, imam besar untuk dibunuh, berarti kan dia melawan gurunya. Ya. Andai kata dia meminta maaf dan berdamai dengan Yesus, saya percaya dosanya yang melawan Tuhan juga karena melawan manusia, yakni melawan gurunya Yesus, itu juga akan diampuni. Tapi itu tidak dikerjakan oleh Yudas. Yudas tragis gitu ya. Dari orang yang dipercaya di antara 12 rasul, termasuk murid yang dipercaya karena dipercaya memegang pundi-pundi uang di kelompok para murid itu, di kelompok Yesus, akhirnya menjadi yang menjual Yesus. Makanya kita sekarang harus bijaksana dalam melihat diri kita. Ketika kita dipercaya sesuatu, iblis tuh gak suka, saudara. Dan yang menjadi kelebihan kita sehingga kita dipercaya sesuatu, itu bisa menjadi incaran iblis untuk menjatuhkan kita. Maka hati-hati ketika ada kursi jabatan yang sedang kau duduki. Hati-hati ketika ada tanggung jawab posisi yang dipercayakan kepada saudara. Entah itu dalam dunia pelayanan atau dalam dunia sekuler. Ketika kita dipercaya, diberikan mandat, diberikan tempat yang terbaik dibandingkan yang lainnya, dan kita imani itu datangnya dari Tuhan yang memberkati kita, maksud saya, iblis itu pasti nggak suka dengan hal ini. Dan iblis akan menjatuhkan kita dengan jabatan kita itu, kita salah dengan posisi itu, kita bikin blunder dan lain sebagainya. Itu yang terjadi pada Yudas Iskariot. Intinya saudara,
Yudas mati, bunuh diri, dan uang yang dilemparkan ke bait Allah itu sebelum Yudas bunuh diri tidak diizinkan oleh imam untuk dimasukkan ke kotak persembahan. Karena dianggap itu adalah uang darah. Dan ini ironis. Mereka yang memberi Yudas uang itu, mereka yang memprovokasi Yudas untuk memberikan informasi di mana Yesus malam-malam, sehingga Yesus bisa ditangkap dengan mudah. Karena kalau siang-siang ada banyak umat, ribuan umat di sekitar Yesus, dan mereka akan sulit untuk menangkap Yesus di tengah banyak orang yang mengidolakan Yesus. Mereka juga yang menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus, tapi mereka berkata ini uang darah, tidak pantas dimasukkan ke dalam kotak persembahan. Mereka berpikir inilah salahnya Yudas. Padahal kalau kita dapatkan pesan cerita ini, merekalah biang keroknya. Ya, kalau mereka tidak mengizinkan uang perak itu masuk ke kotak persembahan, kalau itu kebenaran yang mereka pegang, mestinya mereka juga harus menyadari bahwa mereka tidak layak juga di bait Allah, karena merekalah yang membuat darah Yesus tercurah. Ini yang saya bilang tidak berpendirian gitu. Orang Farisi itu dituduh Yesus selalu memberikan beban kepada pundak orang, tapi mereka tidak melakukannya. Loh iya dong, kalau uang itu saja dianggap salah, maka orang yang memakai uang itu untuk berbuat salah ya nggak layak. Yudas nggak layak, mereka juga nggak layak, karena 30 uang perak itu berasal dari mereka, kelompok imam yang diberikan kepada Yudas. Yudas mendapatkan itu dengan menjual Yesus, itu kan juga karena permintaan imam-imam dengan imbalan 30 keping perak itu. Masakan yang disalahkan uangnya, tapi orangnya tidak ikut disalahkan. Padahal uang itu kan mati, benda mati. Uang itu bisa digunakan oleh siapapun demi kebaikan dan kejahatan. Jadi uang itu hanya tools. Yang jahat itu adalah orang, manusia yang menggunakannya, yang tidak bisa menggunakan uang untuk sesuatu yang baik, malah menggunakan untuk sesuatu yang jahat. Ya, ini ironis ya, tamparan buat kita semua. Dan saya berharap kita tidak mengulangi kebodohan dari para imam, kepala, dan tua-tua bangsa Israel ini. Dan itu yang terjadi, saudara. Dan kalau kita baca, ini menggenapi nubuatan dari, kalau di dalam kitab ini dari Nabi Yeremia, tapi tadi saya sepintas, saya belum menguliknya dengan dalam. Itu terdapat dalam kitab Zakaria pasal 11. Ya. Kita lanjutkan cerita ini. Yesus di hadapan Pilatus. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya, yaitu yang bernama Yesus Barabas. Yesua Barabas. Sama-sama namanya Yesua atau sama-sama namanya Yesus. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus yang disebut Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus dengan dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia, aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang ini yang kamu kendaki ku bebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas."
Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tapi Yesus disesahnya, lalu diserahkan untuk disalibkan. Inilah pengadilan Pilatus terhadap Yesus, saudara. Cerita yang bisa kita dapatkan di sini bahwa wali negeri Pilatus atau gubernur Pilatus atau wakil dari Kaisar Roma di wilayah tanah Syria, provinsi Syria saat itu yang meliputi Palestina dan juga wilayah Israel, ya. Pilatus dalam hal ini itu tidak menemukan salah dalam diri Yesus. Yesus hanya menjawab pertanyaan Pilatus, "Apakah kamu raja orang Yahudi?" Dan Yesus mengatakan, "Engkaulah yang mengatakannya." Tapi ketika ada imam kepala, para tua-tua, semua orang Israel, Yahudi yang memberatkan Yesus dengan kesaksian palsu mereka, Yesus diam saja. Yesus tidak membalas fitnahan dengan apapun pembelaan terhadap dirinya. Ini menarik karena kita kadang-kadang, saya kadang-kadang ya nggak semua kasus itu saya bisa tidak merespon gitu. Ya, masih aja ada gitu. Kalau bagi saya ada sesuatu yang sudah bersifat sangat pribadi atau bagaimana gitu ya, bisa mempengaruhi macam-macam, saya biasanya klarifikasi, kecuali kalau hanya untuk urusan yang sifatnya sangat personal ke saya ya, tidak menyangkut efeknya ke gereja atau ke keluarga besar, hanya ke saya saja, saya biasa oke lah ya. Kayak kalau ada orang yang nggak suka sama saya, terus orang gereja, terus keluar dari gereja, terus dia cuap-cuap di luar sana, ketemu dengan banyak orang, jemaat dalam hal ini, dan secara sederhana bahasanya tuh menjelekkan saya nggak pernah balas apapun karena yang dia serang saya pribadi. Ya. Tapi kalau sudah ngomongin misalnya ada orang yang mengganggu pelayanan Due secara komunitas gitu ya, ya saya biasanya klarifikasi. Kalau misalnya bicara soal ada orang yang mengajarkan sesuatu yang kurang tepat di gereja dan berdampak pada pemahaman iman orang banyak di gereja, saya akan klarifikasi. Tapi kalau hal-hal yang bersifat nyerang saya secara pribadi, hanya saya personal, saya bisa keep itu. Ya. Tapi ya Yesus ini luar biasa ya. Dia benar-benar apa yang dia alami, fitnahan yang jelas-jelas mempengaruhi bukan cuma dirinya tapi juga komunitasnya. Murid-murid kan kacau balau hari itu. Yesus tetap diam saja. Tidak menjawab, tidak membela diri. Dia menerapkan benar-benar firman yang mengatakan bahwa kita harus mengampuni orang lain dengan mengasihi mereka. Kalau Yesus mendebat, tentu persidangannya akan seperti debat kusir ya. Tapi Yesus diam saja. Dan kegalauan Pilatus karena Yesus tidak seperti tahanan-tahanan atau terdakwa-terdakwa lainnya yang biasanya membela diri, ini semakin galau karena istrinya menghampiri dia dan berkata, "Jangan ambil macam-macam keputusan terhadap orang ini sebab aku mimpi buruk semalam," kurang lebih begitu, karena dia. Ada yang mengatakan bahwa istrinya Pilatus ini sudah mendengar banyak tentang Yesus dan juga termasuk kelompok orang percaya. Bahkan ada banyak tafsir yang mengatakan Pilatus pun akhirnya menjadi Kristen karena istrinya sudah Kristen. Tapi lepas dari semua cerita-cerita yang kita pernah dengar, itu nggak ada di Alkitab. Tidak juga ditemukan bukti konkret dalam
sejarah di luar gereja, di luar Alkitab maksud saya, yang mengatakan Pilatus itu bertobat dan istrinya juga akhirnya menjadi seorang biarawati misalnya, atau menjadi seorang Kristen yang luar biasa, perempuan-perempuan yang menjadi pemimpin gereja saat itu seperti misalnya Maria Magdalena. Enggak. Jadi menafsirkan istri Pilatus itu bertobat jadi Kristen dan Pilatus kemudian mengikuti iman istrinya juga menjadi Kristen itu sesuatu yang terlalu jauh, saudara. Ya, terlalu jauh, apalagi kalau sampai dikhotbahkan di mimbar. Nggak ada gitu kita ketemu referensi ayat yang menceritakan hal itu, dan tidak penting juga untuk disampaikan karena soal Pilatus bertobat apa tidak itu tidak akan mempengaruhi iman kita. Ya, itu hanya bumbu-bumbu yang sebenarnya nggak perlu, tapi ya tadi malah menyesatkan gitu. Iya kalau Pilatus benar bertobat, kalau Pilatus nggak bertobat ya gimana saudara? Bukankah kita mengajarkan orang tentang sesuatu yang nggak ada gitu ya? Dan kita juga sulit mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan karena ayatnya sangat sangat ringkih sekali. Masakan istrinya Pilatus dapat mimpi yang buruk tentang peristiwa yang terjadi besok harinya tentang Yesus, itu kita langsung menafsirkannya istri Pilatus adalah seorang Kristen. Aneh sekali. Orang yang begini berarti orang yang akhirnya mengatakan bahwa semua mimpi itu punya makna. Nah, ini ngeri ya. Akhirnya nanti dia dalam khotbahnya selalu berkata, saya bermimpi semalam, padahal kalau kita belajar tentang ilmu psikologi dan lain sebagainya, bahwa mimpi itu terjadi atas kita di malam hari itu karena banyak faktor, ya, banyak faktor. Kalau kita sedang memikirkan satu pekerjaan, terus kita memimpikan pekerjaan tersebut dan hasilnya itu sesuatu yang biasa karena kita memang sehari-hari sedang memikirkan hal itu. Ya, ya opposite-nya gitu ya. Kalau saya sedang berduaan terus sama istri saya, ya lagi intim-intimnya gitu dengan dia, terus saya mimpi, ya mestinya mimpiin dia gitu, mimpiin bagaimana saya nanti masa tua dengan istri saya dan lain sebagainya. Itu sesuatu yang lumrah. Aneh kalau saya sedang dekat sekali, intim sekali, mesra sekali dengan istri saya dalam hari-hari kemarin, dalam seminggu, sebulan kemarin, terus saya mimpikan perempuan lain. Ini sesuatu yang yang aneh gitu, saudara ya. Jadi maksud saya mimpi itu punya banyak faktor. Nggak semua mimpi itu datangnya dari Tuhan. Itu yang saya mau tekankan. Ya. Dan Pilatus seperti biasa sebagai pemimpin Roma di suatu wilayah, dalam hal ini tanah Yahudi, tanah Israel, tanah Palestina, itu punya kebiasaan kalau hari raya Paskah, dalam hal ini kan dalam periode Paskah, ya, dia melepaskan satu orang tahanan sebagai hadiah gitu, ya. Dan di tahun-tahun sebelumnya yang dia lepaskan itu ya orang-orang yang ketika dilepaskan dari hukuman itu membuat rakyat Israel itu jadi kagum sama perbuatan Pilatus, sehingga keinginan mereka untuk memberontak terhadap Roma itu menjadi semakin berkurang. Ini tahanan politik yang tentunya punya masa. Jadi kalau dalam ayat-ayat ini dikatakan Yesus Barabas itu adalah orang yang dipenjara karena terkenal kejahatannya. Bapak Ibu jangan berpikir kejahatannya ini membunuh sembarang orang, memperkosa orang. Tapi kejahatannya di sini ya sehingga akhirnya dia ditangkap itu dalam penilaian hukum Roma. Ya. Sehingga oleh hukum Roma dia dinilai jahat dan akhirnya dia ditangkap. Hukum Roma yang sama melihat Yesus Kristus tidak salah, nggak ditemukan kesalahannya. Maka Pilatus sebagai pemimpin yang ditempatkan tentu sebagai hukum Roma di tanah Syria, di tanah Palestina itu ya mestinya tidak menghukum Yesus karena Yesus tidak ditemukan kejahatannya. Nah, maksud saya, jadi kejahatannya ini jangan Bapak Ibu langsung tafsirkan seperti penjahat-penjahat yang membunuh banyak orang, ngebom, teroris, bukan begitu. Ini kejahatan politik. Sehingga akhirnya ada momen setiap Paskah di mana orang Israel kumpul. Itu untuk menyenangkan mereka, pemerintah Roma melepaskan satu orang tahanan
yang memang dikenal dan disukai oleh orang Israel. Coba bayangkan kalau Yesus yang disebut Barabas itu penjahat, memperkosa banyak perempuan Israel, membunuh banyak orang Israel. Ketika dilepaskan ini menguntungkan kedudukannya Roma terhadap di mata orang Yahudi. Tentu enggak. Orang Yahudi semakin ketakutan, loh kok penjahat yang sering menjolimi kita kok malah dilepaskan. Ini seperti tahanan-tahanan politik yang terjadi di masa lalu misalnya, saudara. Ya, tahanan politik itu harus kita akui bahwa dia dimasukkan penjara karena berbeda aliran politik dengan penguasa. Tentu ada kesalahan-kesalahan yang pasti bisa dicari-cari, tapi sebenarnya ya, kesalahannya tidak signifikan sehingga dia harus ditangkap. Apalagi kalau tuduhannya makar dan lain sebagainya, itu kan sudut pandang pemerintah saja, saudara. Ini yang saya mau katakan. Maka ditawarkanlah oleh Pilatus Yesus yang disebut Barabas ini. Ya. Tapi yang dipilih oleh orang Israel adalah Yesus untuk dihukum, dan Barabas ini yang dilepaskan karena memang rakyat Israel mengatakan ya Barabas ini lebih kami perlukan dibandingkan Yesus. Ya, dengan Barabas membunuh banyak orang yang pro Roma, dialah pahlawan kami, bukan Yesus. Jadi dari cerita ini saya mendapatkan kesan, pesan, dan ingin saya sampaikan kepada saudara. Orang-orang Israel, Yahudi saat itu lebih senang dibela haknya, dibela kepentingannya dengan kekerasan. Jadi Yesus Barabas ini mungkin pemimpin pemberontak. Kalau kita belajar lebih dalam dunia perjanjian baru, mungkin dia adalah kelompok orang zelot, ekstremis atau teroris di zaman itu di mata pemerintahan yang sah, yakni pemerintahan Roma. Jadi dia melakukan kejahatan tapi mengatasnamakan rakyat untuk menentang Roma. Ya. Dan orang-orang Israel lebih suka merdeka dengan kekerasan dibandingkan merdeka dengan kasih seperti yang Yesus tawarkan. Dan ini memang DNA manusia. Ya. Sehingga manusia itu lebih senang berdebat dengan sesamanya, membuli sesamanya, merendahkan sesamanya, menjelek-jelekan sesamanya. Sisi lainnya menganggap dirinya paling benar, menganggap dirinya paling hebat, menganggap dirinya yang paling luar biasa, dan lain sebagainya, sehingga nggak punya kepedulian terhadap sesamanya manusia. Ini DNA manusia seperti itu. Sehingga manusia bisa rela menghalalkan segala cara supaya bisa menggapai cita-citanya. Padahal semua itu bisa didapatkan juga meskipun pelan mungkin. Dengan apa? Dengan kasih. Dengan kita baik sama orang, dengan kita nolong orang, dengan kita memberikan perhatian kepada orang. Ingat, apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Tentu ketika kita nolong orang, nggak langsung hari itu kita mendapatkan tuaiannya. Mungkin butuh proses, seperti seorang menanam gandum dari benih hingga akhirnya panen bulir-bulir gandum, itu ada proses yang panjang. Nggak semalam, 2 malam. Mungkin berbulan-bulan, saudara. Jadi, saudara tuh tipe yang mana gitu? Kalau saudara tipe yang digambarkan dari cerita ini, rakyat Israel, ya nggak heran saudara akan menggapai mimpimu itu ya dengan melukai orang lain, dan kau tidak punya perasaan bersalah karenanya. Dan ini yang terjadi atas Yesus ketika Pilatus mendengar mereka yang berteriak itu memilih Yesus yang disebut Barabas dan menuntut agar Yesus disalibkan. Maka Pilatus cuci tangan. Ini gambaran bahwa dia tidak mau ikut menanggung apa yang akan terjadi kelak. Dia mengatakan dengan terbuka, saya tidak ikut ambil bagian. Ya.
Tapi bagi saya nggak bisa begitu. Meskipun dia cuci tangan, perintah akhirnya Yesus itu disalibkan seizin Pilatus. Ya, karena kursi. Bapak Ibu jangan melihat Pilatus ini orang yang cerdik, orang yang pintar, enggak. Ini semata-mata kenapa? Karena kursi kekuasaan. Dia mau cari aman. Dia sudah dapat informasi dari istrinya soal Yesus yang mungkin terindikasi dari mimpi itu Yesus orang benar yang akan dizolimi. Dan Pilatus juga menemukan bukti objektif bahwa Yesus tidak bersalah. Nggak ditemukan kesalahan sama sekali dari orang ini, seperti yang dituduhkan banyak orang di luar sana, imam-imam kepala, tua-tua Israel. Tapi dia tetap menghukum mati Yesus. Kenapa? Karena dia mau cari aman. Kalau yang disalibkan adalah Yesus Barabas, bukan Yesus Kristus, dan dia melepaskan Yesus Kristus, orang yang sedang chaos itu pasti akan memberontak. Dan kalau berita pemberontakan hiruk pikuk yang terjadi di Yerusalem di hari Paskah itu menjadi chaos nasional, beritanya sampai ke Roma dan dia akan kehilangan jabatan karena Kaisar Roma mungkin akan berpikir bahwa Pilatus tidak bisa menjalankan tanggung jawabnya. Dia mungkin ditarik ke Roma dan dia akan kehilangan jabatannya. Meskipun di Roma dia masih punya posisi pangkat yang tinggi, tapi ya no job gitu. Meskipun dia hanya sebagai wali negeri Kaisar Roma di tanah Syria, di wilayah Palestina, tapi dia di sana adalah pemimpin. Semua orang Romawi yang ada di wilayah itu, prajurit-prajuritnya respect dengan Pilatus, karena dia adalah pemimpin mereka. Jadi, lebih baik jadi raja kecil katanya, dibandingkan di istana raja hanya menjadi pegawai biasa. Itu kata orang dunia, saudara. Dan ini yang saya lihat dalam diri Pilatus. So, Pilatus bukan orang yang baik. Ya. Pilatus orang yang cerdik tapi culas. Karena dia ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Tapi nggak bisa begitu. Saya percaya dia mestinya bertanggung jawab. Nggak bisa hakim memutuskan satu perkara, orang ini harus dihukum mati, dipenjara seumur hidup, dipenjara beberapa tahun, terus dia ambil baki dan cuci tangan. Tapi keputusan ini bukan keputusanku ya. Ini keputusan pengadilan. Keputusan yang adil menurut kalian. Ya nggak bisa gitu. Hakim, ya ketika memutuskan, dia harus yakin dengan keputusannya bahwa itu keputusan dia. Maka kalau ada perdebatan biasanya ada 3 hakim kan dalam pengadilan atau lebih mungkin kalau perkaranya besar. Itu nanti akan kelihatan sekarang ini ada keterbukaan. Keputusannya misalnya bersalah, tapi mungkin ada 1-2 hakim yang mengatakan orang ini nggak bersalah, jadi nggak pantas dihukum. Dan akhirnya ketika diputuskan secara ambil pendapat ya, atau ambil suara, ya kalah yang 2 dibanding yang 3 kalau itu hakimnya ada 5 misalnya. Tapi biasanya ketika akhirnya tetap diputuskan sesuai suara majority, suara mayoritas, 2 hakim ini dalam berita acara pengambilan keputusan itu akan disebutkan bahwa 2 hakim A, hakim B ini tidak berpendapat bahwa terdakwa bersalah sehingga dalam pengambilan keputusan menyatakan bahwa mestinya terdakwa ini dibebaskan karena alasan A, B, C, D, B. Sehingga meskipun keputusannya bersalah karena diambil dengan suara yang terbanyak, ya 2 hakim ini meskipun harus tunduk dengan suara terbanyak itu, ya tadi, secara pribadi saya tidak mengatakan orang ini bersalah. Nah akhirnya kalau ini terjadi ya secara hitam di atas putih dalam sejarah keputusan pengadilan, ya hakim ini akan dikenal sebagai hakim yang memutuskan bahwa orang ini bersalah, tapi dalam pengambilan keputusan itu dia menyatakan secara pribadi dia tidak menemukan kesalahan dari orang ini. Sehingga kalau kita membaca kisahnya, ya orang ini hakim yang memang punya keputusan pribadi yang berbeda dengan orang banyak. Tapi Pilatus dalam saat itu tidak sedang menjadi hakim dengan banyak hakim lainnya, di mana keputusannya harus
putusan bulat atau suara terbanyak. Dialah hukum itu. Dialah yang mengambil keputusan itu. Soal cuci tangan, ya itu hanya ekspresi dia bahwa keputusan yang diambil ini ya untuk memuaskan kalian. Seolah-olah ngomong begitu, padahal sebenarnya aku mau aman. Itu bahasanya, saudara. Dan orang-orang banyak berkata, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami. Dan kita belajar dari sejarah berikutnya bahwa ini yang terjadi atas Israel. Bahwa Israel akhirnya hilang dari peradaban dunia ribuan tahun dan baru muncul lagi tahun 48 sebelum beberapa tahun sebelumnya dibinasakan orang-orang berdarah Yahudi di Eropa oleh Nazi, oleh Hitler, oleh Jerman. Saya rasa ini semua yang menjadi sebab akibat semua peristiwa tentang Israel itu terjadi. Mereka terusir dari tanah perjanjian, mereka terusir dari kota yang kudus Yerusalem ribuan tahun, dibinasakan di tahun 45, 6 juta orang, baru akhirnya kembali di tahun 48. Ada negara Israel kembali dan masih ribut sampai sekarang. Saya yakin ini ada efek dari perkataan orang-orang tua Israel dan juga imam-imam kepala saat itu. Biarlah darah Yesus ditanggungkan kepada darah kami dan darah anak-anak kami. Dan ini nggak fair juga, saudara. Karena mereka melibatkan anak-anak mereka yang belum tentu lahir. Anak-anak ini bukan cuma anak kandung, tapi juga keturunan. Ini sesuatu yang nggak baik. Bapak Ibu tidak bisa mengambil keputusan, terus berkata kepada orang itu untuk meyakinkan orang itu, biarlah nanti kalau saya salah, maka kesalahannya ditanggungkan atas saya dan juga keturunan saya. Bapak Ibu yang mengambil keputusan, kenapa menaruhkan beban itu kepada keturunanmu yang nggak tahu apa-apa. Ini selaras dengan yang diajarkan Yesus ketika ada orang bertanya, itu orang itu cacat, salah siapa dia? Salahnya kah atau salah orang tuanya kah? Karena dalam perspektif Yahudi saat itu, orang salah itu dari hasil perbuatan orang tua, kakeknya, buyutnya, dan ditimpakan. Yang dinamakan kita kenal sebagai kutuk itu, kutuk keturunan itu. Sehingga akhirnya banyak orang itu mengalami masalah bukan karena salah dia, karena dosa orang tuanya. Dan kalau saya belajar apa yang dikatakan Yesus, bukan tidak mungkin ada kutuk keturunan ya. Tapi kalau Bapak Ibu benar-benar percaya kepada Tuhan, kutuk keturunan itu nggak berlaku pada kita. Andai kata saya salah di depan, apa yang saya ajarkan itu sesat dan Tuhan terlukai, ya masakan anak-anak saya nggak tahu apa-apa, itu ikut menanggungnya. Jadi nggak fair gitu. Masa ada orang yang makan apel pahit, terus yang kena sakit perutnya anaknya gitu. Ya. Ini sesuatu yang kata Tuhan dalam pengajarannya ya kurang tepat. Meskipun bisa berdampak secara langsung tidak langsung juga. Intinya bahwa yang saya mau katakan ini, setiap kita kalau ngambil keputusan itu ya bertanggung jawab atas diri kita saja gitu. Jangan melepaskan tanggung jawab itu kepada bahkan keturunan kita. Itu nggak bijaksana dan nggak dewasa. Menyelakakan anak keturunan kita itu sesuatu yang bukan seseorang manusia yang baik. Yesus diolok-olok. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan maksud saya, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya, mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya, mengambil buluh itu, memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Ya, cerita ini cerita dengan angle lain, saudara ya.
Karena tidak ada cerita Yesus dicambuk, disesah. Tapi meskipun cerita di Matius ini berbeda dengan Injil lainnya, tapi yang di-cover oleh Matius ini tentu sesuatu yang juga bukan sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang lumrah. Yesus ditelanjangi setelah keputusan Pilatus itu. Mereka hanya diminta untuk menyesah Yesus. Tapi yang mereka lakukan adalah memahkotai Yesus dengan mahkota duri. Yang let's say kita tahu bahwa itu duri yang tajam dan bisa melukai kepala Yesus. Terus mereka mengolok-olok Yesus, ngasih bambu seolah-olah Yesus itu raja. Mereka berlutut di hadapannya dan dengan bulian, dengan sindiran, "Salam, hai raja orang Yahudi." Bapak Ibu tentu yang pernah mengalami bulian. Meskipun bulian itu tidak melukai fisik kita, tapi itu menyakitkan secara psikis. Dan saya punya pengalaman banyak melayani orang yang terlukai karena psikis, bukan karena fisik. Mungkin kalau fisik kita sakit ketika dipukul, tapi kita bisa lupa. Tapi kalau kata-kata itu pedas, ya bisa melukai dan tidak mudah untuk healingnya atau disembuhkannya. Ya. Kata anak Jaksel sekarang, healing itu ke Bali. Jadi kalau sudah dibully dan itu menyakitkan kita, Bapak Ibu healing ke Bali berkali-kali, tetap nggak akan hilang karena itu tersimpan di hati. Dan apa yang sudah Yesus alami di malamnya, yakni dia diludahi oleh para tua-tua, imam kepala, dan semua orang yang ada di rumah imam besar ketika mengadili Yesus di malam hari itu terjadi lagi. Yesus diludahi kali ini oleh prajurit-prajurit Roma. Dan kemudian mengambil buluh yang dipakai seolah-olah sebagai tongkat raja itu, dan mereka memukulkannya ke kepala Yesus. Dipukulkan bukan berarti dipukul nggak ada tenaga, tentu dipukul dengan gemas, dengan kesal, dengan marah, dan lain sebagainya. Mungkin prajurit Romawi itu capek juga menghadapi Israel, sehingga akhirnya mereka yang tidak tahu apa-apa kisahnya soal Yesus ini, mereka lampiaskan amarah mereka terhadap rakyat jajahannya, terhadap figur ini. Karena mungkin mereka berpikir orang ini adalah pemimpin pemberontakan. Prajurit itu nggak tahu apa-apa, saudara. Sehingga mereka lampiaskan emosi mereka dengan meludah dan memukul kepala Yesus dengan bulu dan menaruhkan mahkota duri. Dan akhirnya membawa Yesus untuk pergi disalib. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Inilah yang terjadi di hari-hari ini, dan di Jumat ini kita peringati sebagai hari kematian Yesus. Bahwa Yesusmu itu mati bukan cuma disalib, tapi menderita dalam banyak hal, secara fisik dan juga psikis, dan dia manusia. Tuhan yang membatasi dirinya dalam raga manusia. Dia yang maha, dia yang mudah memerintahkan malaikat-malaikat untuk menolongnya. Dia harus membatasi diri karena dia dalam raga wujud seorang manusia. Dan dia diam saja ketika diperlakukan semena-mena oleh orang-orang yang jahat itu. Mata-mata buat saudara dan saya. Semoga saudara mendapatkan pesannya dan akhirnya menghormati karya Tuhan dengan sungguh. Jangan sia-siakan keselamatan yang sudah diberikannya padamu, kasih karunia yang sudah diberikannya padamu. Jangan juga hidup di dunia ini jauh dari teladan yang dia sudah ajarkan, pertontonkan kepada kita. Belajarlah mengasihi orang lain, karena dia jauh lebih tersakiti dibandingkan rasa sakit yang kita alami hari ini, yang kita dapatkan dari orang di sekitar kita. Dia menanggungnya. Mestinya kita yang pengikut dia harus menanggungnya. Bukankah apa yang diajarkan guru kita harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Semoga semoga semua kita berdoa bersama-sama, kita bisa melakukan apa yang Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu. Pikul salib,
rela menderita untuk sesama, membahagiakan sesama, meskipun harus mengorbankan kepentingan diri. Selamat memperingati Jumat Agung. Semoga darah Yesus yang tercurah hari ini, bilurnya yang hancur hari ini, benar-benar memulihkan semua kita yang percaya kepadanya. Haleluya. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Haleluya. Demikian program Deep Talk with Pastor Teredasan Alkitab di malam ini, di Jumat malam, di mana Jumat ini kita rayakan tadi di gereja kita masing-masing untuk merayakan Jumat Agung. Kita sudah mendengarkan bagaimana ayat di Matius 27 menceritakan soal pengadilan Yesus. Bapak Ibu, hari Jumat ini mestinya kita benar-benar mematikan daging juga sebagai respon kita bahwa Yesus benar-benar menderita bagi kita. Kalau Bapak Ibu nggak keberatan, boleh ikuti yang saya lakukan dengan kita berpuasa. Ya, berpuasa dengan tujuan supaya kita bisa menjadi manusia yang bisa menghargai pengorbanan Tuhan di atas kayu salib dalam sisa hidup kita masing-masing. Dan kita berpuasa supaya gereja juga menjadi cermin dari Yesus untuk dunia. Saya melakukan ini sampai besok Minggu, Paskah. Minggu Bapak Ibu harus ke gerejamu ya. Kalau Bapak Ibu nggak punya gereja, atau Bapak Ibu ingin beribadah bersama dengan kami di The Way, silahkan. Ya, jadi Bapak Ibu silakan datang kalau tinggal di sekitar Serpong, Tangerang. Gereja kami terbuka buat saudara di apartemen Tripak, BSD. Bapak Ibu bisa japri, hubungi sosial media yang ada untuk mengetahui alamatnya. Kami akan dengan senang hati menginformasikan di mana kami beribadah. Tapi kalau Bapak Ibu punya gereja, bergerejalah, berpaskahlah di gerejamu dan boleh mengikuti apa yang saya sampaikan ibadah kami itu lewat siaran online-nya jam 11 di Minggu Paskah esok. Sabtu besok kita tidak ada program Deep Talk with Pase, tapi ada program Living Wisdom dan saya akan membagikan sesuatu yang tentu menambah pemahaman saudara tentang topik-topik atau tentang hal-hal yang bisa membuat kita lebih tajam lagi dalam membaca Alkitab. Terus dukung dalam doa program ini, saya akan mendoakan saudara. Dan silakan kasih komen di dalam kolom deskripsi atau kolom komentar. Apa saja ya, saling menguatkan, saling mendoakan, dan mungkin boleh mengusulkan ide-ide apa yang harus saya buat dalam program berikutnya yang bisa memberkati saudara gitu ya. Jadi kita bekerja sama. Dan sebelum kita akhiri malam hari ini, kita satu dalam doa. Makasih Tuhan buat Jumat ini, buat karya Tuhan atas kami, dan kami bersyukur buat kemurahan hati Tuhan. Terima kasih buat kematian-Mu atas kami di atas kayu salib. Terima kasih atas kerelaan diri-Mu menderita di atas salib untuk kami. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu biji mata Tuhan, selamat istirahat, dan selamat menghidupi, merenungkan momen ini, karena di 2000 tahun yang lalu, hari ini Yesus mati dan rohnya ada dalam dunia orang mati untuk memproklamkan, memperkatakan, memproklamirkan apa yang dia sudah lakukan buat umat manusia dengan mati di atas kayu salib itu, menebus setiap dosa kita. Dan semoga di hari-hari ini sampai Paskah minggu esok, semua saudara dan saya diberkatinya dahsyat.
God bless you all.